Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Pelinda dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat pelindung diri atau APD untuk las listrik. Apa sih alat pelindung diri itu? Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Bagaimana? Apakah mengerti pengertian dari alat pelindung diri? Setelah kita mengetahui materi tentang alat pelindung diri, selanjutnya kita akan menonton video bahaya jika kita tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat mengelas. Baiklah, akan saya hidupkan videonya. Selamat menonton. Saya percepat untuk menghemat waktu. Bisa dilihat, Bapak ini mengelas tanpa menggunakan alat pelindung diri sama sekali. Mas Kasan, saya mau minta tolong sebentar nih. Ya, Kamu ngelas nggak pakai APD? tanggung, cuma sebentar, Mbak. Nanti kalau matamu sakit gimana, yo? Ya, udah biasa. Loh mas, itu matamu merah, kenapa? Ya tahu, Mbak. Rasanya kok rada perih iki. Nah, itu pasti karena ngelas nggak sambil pakai APD. Ayo saya antar ke klinik. Bagaimana? Sudah dilihat sendiri kan bahaya dari las listrik jika kita tidak menggunakan alat pelindung diri itu sendiri. Setelah Bapak ini mengetahui bahaya dari las listrik, Bapak ini menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama itu ada topeng las, sarung las, dan sepatu safety. Tetapi Bapak itu tidak menggunakan wear pack. Aturan K3 atau enggak? Ingat loh, kecelakaan kerja itu bisa terjadi di mana saja. Ikuti prosedur keselamatan kerja, sehat, aman, dan selamat. Nah, itulah video bahayanya jika kita tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat mengelas. Setelah kita menonton video tadi, kita harus mengetahui apa saja bahaya dari las listrik. Bahaya dari las listrik ada 5. Yang pertama ada bahaya sinar dan cahaya. Apa yang dimaksud dengan bahaya sinar dan cahaya? Saat proses pengelasan berlangsung, sinar yang dihasilkan adalah sinar ultraviolet dan sinar inframerah. Kedua sinar ini mempunyai dampak yang cukup buruk untuk kesehatan mata. Yang kedua, ada kecelakaan karena listrik. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan karena listrik? Listrik merupakan sumber utama untuk proses las listrik, sehingga jika tidak menjaga peralatan las dengan baik, maka dapat menyebabkan kebocoran aliran listrik. Yang ketiga, bahaya debu dan gas dalam asap las. Maksudnya adalah, setiap proses pengelasan menghasilkan debu dan asap las. Untuk debu pengelasan biasanya berukuran 0,2 sampai 0,3 mikrometer. Sedangkan jika kita tidak menggunakan masker, maka debu tersebut akan masuk ke paru-paru karena yang mampu ditahan oleh hidung adalah debu dengan ukuran lebih dari 0,5 mikrometer. Selanjutnya yang keempat adalah bahaya percikan dan terak las. Setiap proses pengelasan pasti menghasilkan percikan las atau spitter. Percikan las yang masih panas ini dapat menembus sarung tangan, baju, dan sepatu safety. Selanjutnya, yang kelima, ada bahaya kejatuhan benda berat. Kejatuhan benda berat sering kali terjadi pada saat kita melakukan proses pengelasan. Bagaimana? Sudah mengerti apa saja bahaya dari las listrik? Setelah kita mengetahui bahaya dari las listrik, kita harus mengetahui berbagai jenis atau bentuk alat pelindung diri untuk las listrik. Yang pertama, ada wear pack. Itu adalah salah satu gambar dari wear pack. Yang kedua, ada sepatu safety. Nah, itu adalah salah satu gambar dari sepatu safety. Yang ketiga, ada topeng las. Yang keempat, ada sarung tangan las. Setelah kita mengetahui keempat jenis dari alat pelindung las listrik, kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing alat pelindung diri tersebut. Yang pertama, ada wear pack. Apa sih fungsi dari wear pack? Wear pack berfungsi untuk melindungi tubuh dari hal yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan kerja, seperti percikan logam panas dan sebagainya.
Yang kedua, ada sepatu safety. Fungsi dari sepatu safety untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda berat dan benda tajam. Juga melindungi dari bahaya sengatan listrik pada saat mengelas. Yang ketiga, topeng las atau helm las. Berfungsi melindungi wajah dan mata dari percikan las, panas pengelasan dan sinar las ke bagian mata. Yang keempat atau yang terakhir ada sarung tangan las. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las dan panasnya material logam. Itulah fungsi dari masing-masing alat pelindung diri. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh atau foto pada saat kita melakukan pengelasan. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana bahayanya jika kita tidak menggunakan alat pelindung diri. Di sana ada benda-benda tajam, benda-benda berat, dan percikan-percikan listrik dan cahaya dari api tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu sekali menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan pengelasan. Jika kita sudah mengetahui bahaya dari alat pengelasan dan alat pelindung diri itu berfungsi untuk apa, kita harus selalu ingat menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan pengelasan. Ingat, keluarga di rumah menunggu keselamatan Anda pada saat pulang bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi alat pelindung diri untuk pengelasan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah ilmu pengetahuannya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.